Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel EasyFix Auto. Asik. Mantap. Jadi gue sengaja emang setupnya kayak gini gitu. Jadi di sini buat temen-temen nih, barangkali ada yang ini sih kita eksperimen aja gitu kan, karena emang kita ngonten-ngonten aja iseng-iseng gitu kan. Jadi emang kita itu lagi ada upgrade si pengereman cakram gitu di Honda Kirana. Dan di sini kita udah ada shocknya nih. Jadi kita pakai shock punyanya Supra Fit New ya. Jadi kalau Kirana ini basicnya itu dia pengeremannya masih tromol ya. Jadi masih belum cakram. Nah, di sini kita pakai punya cakram nih. Jadi ini kita mau langsung pemasangan. Ini sealnya juga udah kita siapin baru ya nih. Tapi di sini gue beli online sih. Mudah-mudahan sih original ya. Dan ini asoknya kita masih pakai yang punya lama, yang masih bawaan trombol. Ini jadi masih kita pakai. Terus si pera juga kita masih pakai yang lamanya ya. Dan tips aja nih, nanti di sini bakal kita mau gedein juga nih lubang-lubang si sulingannya, biar lancar aja sih ya si oli shocknya. Nanti tinggal kita pasang aja. Dan di sini kita bukan pakai oli shock ya, tapi kita pakai minyak hidrolik. Ini yang bening ya, pokoknya minyaknya yang bening. Ini gue juga beli online sih. Jadi kita nggak pakai yang warna-warna merah, kita pakai yang bening ya, karena emang sedikit terlihat juga gitu perbedaan. Jadi langsung aja, ini mau kita pasang tips ininya ya. Ini kita buka dulu nih. Jadi kita lanjut. Nah, sekedar tips buat teman-teman. Jadi usahain kalau misalkan teman-teman masukin ini harus benar-benar bersih kondisinya ya. Jadi nggak ada debu-debu apalagi, karena ini udah kita cuci juga. Nanti setelah itu baru kita masang si ininya nih, si shock ya. Nah, jadi tips saja buat teman-teman. Ini kan ada di sini ya. Ini yang agak ya, ini dia di bawah ya. Jadi yang agak-agak gini di atas. Jadi tinggal kita getok. Nah gini. Teman-teman bisa. Dan di sini gue pakai alat bantu. Mana tadi ya? Nah ini. Jadi ini alat bantunya anting shock bekas Yamaha kalau nggak salah deh. Jadi gue potong. Nah ntar gini tuh. Nah bisa lihat ya. Nah jadi tips juga buat pemasangan sisil juga, ini nggak sembarangan. Pokoknya emang harus bener-bener presisi, dia nggak boleh ke kanan kiri. Tapi sebelum ini kita pasang, kita wajib di grease dulu ya. Bentar. Nah ini kita udah ada grease, kita kasih grease sedikit buat dia masuknya itu lebih mudah. Dia jadi lebih mudah deh. Nah, tips buat penggentokannya pun pelan-pelan aja ya. Jadi teman-teman usahain menyilang, jadi dia benar-benar rapih gitu. Nah, kalau udah digaris tuh, pokoknya di sini ada penan buat si kancingannya, itu tandanya dia udah sesuai ya. Dan jangan sampai miring sini. Makanya gunanya si ini tuh, jadi kita bisa ngelihat kemiringan yang mana yang sekiranya belum masuk. Sekiranya emang udah rata semua, baru kita lanjutkan ke step selanjutnya. Ini wajib kita lap dulu ya.
Jadi kita lanjut lagi nih buat teman-teman. Ini udah kita sedikit karena ini kayaknya emang punya lokal ya tuh, warnanya aja beda tuh. Jadi lubangnya tuh kayak nggak sempurna dia. Nah, karena kita sedikit sempurnakan gitu. Ini kita langsung setelah pemasangan seal ya. Nah, ini wajib banget kalau mau masangin as itu wajib benar-benar bersih pokoknya. Jangan sampai ada noda-noda pokoknya. Nah, udah. Dan di sini kita harus beri grease nih. Jadi buat teman-teman, ini di daerah sini bawah sini itu wajib dikasihin grease ya. Ini kita kasih grease nih. Ini mau terlalu banyak juga sih, tapi minimal wajib ya. Karena dia buat si ketahanan sisilnya juga bisa mempengaruhi nih dari si grease ini. Grease yang di sini ya. Nah, setelah dikasih grease, teman-teman bisa langsung masukin aja nih si asnya. Ini kita harus lap dulu. Nah, kita bisa cek ya. Nah, tuh. Smooth banget kan. Jadi enak gitu tuh. Oke. Intinya nggak ada seal yang kelipet-kelipet ya. Jadi buat teman-teman harus benar-benar dicek. Jadi sebenarnya masang seal itu gampang-gampang susah jadi ya. Nah, ini buktinya nih ya. Mana tuh. Dan kita bakal pasang juga, nanti tinggal yang sebelahnya. Kita skip aja. Oke. Setelah sedikit ada drama, jadi bautnya kependekan nih. Akhirnya kita beli baut dulu tadi ke depan. Nih bautnya kependekan. Karena kita pakai sulingan yang bawaan sebelumnya, jadi emang pendek. Nah, mungkinan si ininya agak panjang deh, jadi harus menyesuaikan tuh. Tapi sekarang udah diganti bautnya, agak panjang dan ini udah kepasang. Nah, tips jadi buat teman-teman nih, ntar kita taruh dulu ke tripod. Jadi tips buat teman-teman, kalau misalkan ngecek ini kan habis pasang, ini kita tes aja nih di sini anginnya keluar apa enggak nih. Tuh, dia bakal ada angin ya. Ini gue deketin clip on. Tuh, artinya angin nggak kabur lah ya, nggak bocor. Jadi ini udah rapet. Dan ini juga udah kita kanan kiri udah kita pasang gitu kan bautnya. Dan step selanjutnya kita bakal ke ini nih, ke oli. Udah sih tinggal pemasangan aja ini mah, tinggal takaran oli. Dan ini pasang pernya yang rapet itu kita biasanya di bawah ya. Jadi nggak, ini sebenarnya karena emang buat standar juga, jadi nggak kita downsize, kita pakai standar aja lah, nggak usah potong-potong per. Ini tinggal kita masukin. Yang sebelahnya juga sama. Kemarin tuh gue lupa nih kalau nggak salah yang ini. Nah, ini. Karena di sini ada pengereman, jadi gue sengaja yang rada bagus. Karena emang ini apa, pernya udah lumayan juga, tapi masih bagus lah ya. Nih sealnya jangan lupa dipasang lagi nih, seal debunya. Nih sekarang tinggal kita pasang seal debu. Ini kita kasih grease dulu dikit biar enggak. Next, lanjut ke takaran oli. Jadi berhubung gua nggak ada takaran oli, gue pakai suntikan aja lah ya. Di sini, ini gua ambil dulu ya. Kok susah ya? Pokoknya di sini gue pakai bentar. Di takaran 70 mili. Cuma karena gue nggak punya gelas takar, jadi gue ini ke 25 baru 20 ya. Kalau teman-teman punya gelas takar mungkinan lebih mudah. Tapi kita kurang lebihnya pakai di 70 mili.
Jadi kurang lebih takarannya segini nih ya. Jadi sebelahnya kalau bisa diratain juga 70 mili nih. Jadi kita pakai takarannya itu 70 mili. Ya kita langsung next aja, langsung biar mempercepat durasi. Langsung kita ukur aja nih jarak mainnya. Kurang lebih, ntar. ,71 mili. Nah, kurang lebih jarak mainnya itu di sekitaran 71 mili. Ntar. Oh. Kita coba yang seperti sok ini, tinggal kita pasang ke asoknya. Jadi PNP kalau asnya itu pakai yang lama dia masih bisa, kecuali si ininya karena kan ada dudukan si cakramnya. Ini bakal kita langsung fitting masang cakram. Nah, buat teman-teman yang ingin kepo buat video pemasangan cakramnya itu kita di next konten. Jadi teman-teman bisa cek aja video kita di beranda, oke? Jadi konten untuk pemasangan oli shock cukup sampai di sini. Kita next konten lagi. Buat teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Gue cukup, gue tutup konten ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.